Oke teman-teman, kita ngopi bareng-bareng tentunya di lokasi yang luar biasa ini. Tentunya sendirian coy. Bismillah. Wah mantap teman-teman, luar biasa. Wah, set. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman tentunya dengan saya sendiri di Arman Penjelajah di sesi camping horor. Jadi malam ini teman-teman, ini aku sendirian lagi buat ke lokasi ini karena tadi Mas Agus ada suatu kesibukan atau acara teman-teman. Jadi ya daripada nggak keisi kontennya, dan aku juga kebetulan bener-bener penasaran sama lokasi ini ya, tak garap sendiri dulu malam ini coy, biar rasa tegangnya tuh lebih dapet lagi. Karena kalau misalkan harus diseling-seling, kalau misalkan tiap hari di tiap konten ditemenin terus teman-teman, itu kayak nyali ini jadi makin turun. Jadi harus diselang-seling sendiri, berdua sendiri, berdua sendiri, berdua gitu terus. Jadi aku mau cerita teman-teman tentang lokasi ini. Jadi di sini ada histori yang bener-bener bikin bulu kuduk merinding parah. Jadi teman-teman, itu aku bawa motor. Jadi motorku itu di sebelah situ coy. Motorku ada di sebelah situ. Tepat tak taruh di samping motor orang yang dulu wanita yang bundir di sini. Jadi di situ ada motorku, motor Beat 1. Nah, di sama ada satu motor grandong atau motor ladang gitu loh teman-teman. Ya udah, bentukannya ya udah begitulah, namanya juga motor ladang ya kan. Nah, jadi teman-teman, itu ada satu motor yang dipakai seorang wanita dulu itu kesini. Wanita sama anaknya kecil coy, anak kecil yang mungkin ya masih sekitar umur 1 tahunan, nggak nyampe deng coy. Nah, itu dibawa ke sini, dan si wanita ini kebetulan janda coy, janda, dan dia kemungkinan besar itu mengalami suatu masalah ekonomi karena suaminya merantau belum pulang-pulang dan gak ada kabar sama sekali. Jadi si wanita itu entah apa yang dipikirin, dia bawa anaknya ke sini teman-teman, pakai sepeda motor, itu sepeda motor grandong lah ya. Itu dibawa ke sini untuk bersama-sama mengakhiri hidupnya coy. Jadi si wanita itu bundir, tapi sebelum wanita itu bundir dulu, dia udah ngelibas anaknya dulu, maksudnya udah ini anaknya dulu teman-teman. Jadi begitu anaknya udah bener-bener jebret, udah dibun-bun, nah lanjutlah si wanita ini bundir sendiri. Jadi istilahnya tuh, kalau misalkan mau bundir sendiri, yaitu nanti anaknya gimana, siapa yang ngurusin, sedangkan sanak saudara di sini nggak ada. Jadi dibawa ke sini, jadi mereka berdua meninggal di sini. Anak umur kurang lebihnya 1 tahun, kayaknya belum nyampe setahun teman-teman, sama si wanita itu tadi. Jadi itu motornya nggak ada yang berani ngambil, masih di situ teman-teman. Dan itu dikasih surat sebelum si wanita itu meninggal, untuk motornya disuruh biarin di sini, jangan nyampe ada yang ngambil. Kalau memang nanti hujan, panas, ataupun mungkin banjir, biarin hanyut di sini, biar bener-bener hilang dan juga lenyap di sini motornya. Itu masih ada, dan itu kejadiannya teman-teman itu masih sekitar 1 bulanan lebih dikit, nggak nyampe 2 bulan, masih baru-baru ini teman-teman. Ya itu motornya masih ada coy. Nanti tak coba tak sorot ke situ ya teman-teman ya. Jadi semenjak kejadian itu coy, itu yang punya lahan ini sering ngeluh, katanya setiap malam itu teman-teman, waktu dia lagi nyari kodok kecil buat mancing, itu ada tempat mancing teman-teman, kebetulan lumayan lebar juga lokasinya teman-teman. Jadi kadang yang punya lahan ini kesini karena emang banyak banget ikan lele kalau malam-malam di sini, ikan keting, ikan lele. Jadi mancing berdua tuh yang punya lahan, si yang punya lahan sama satu tetangganya. Nah, dia itu terakhir 2 minggu yang lalu dia lihat perempuan, katanya sambil gendong anak, kadang sambil nangis. Biasanya diawali suara cekikikan sama suara tangisan bayi teman-teman. Biasanya yang paling kerap banget suara tangisan bayi, dan emang valid. Tadi aku denger suara bayi, cuman
center nggak ada apa-apa. Itu sekilas dikit-dikit kayak masuk ke telinga aja suara tangisan bayi teman-teman, dan itu jelas banget. Tapi waktu kondisi aku lagi cari-cari kayu gitu loh, karena tadi aku nggak ngerekord waktu lagi cari kayu karena ribet banget teman-teman di sini, rimbun dan dikit-dikit jalan kesandung, dikit-dikit jalan kesandung. Ya udahlah, aku mutusin nggak pasang, kok nggak pasang lagi, nggak buka kamera. Jadi waktu aku lagi nyari kayu itu, wah, kayak suara tangisan bayi. Emang bener kedengeran banget teman-teman, dan sesekali kayak suara perempuan nangis juga, kayak gitu juga teman-teman. Cuman ya aku nggak mengklaim apa-apa, namanya orang sudah meninggal ya sudah, nggak ada urusan sama dunia. Itu yang ada di agama teman-teman ya, terutama di agama Islam. Di agama aku sendiri ya nggak ada orang yang udah meninggal itu bisa kembali lagi nakut-nakutin orang. Itu kemungkinan penghuni asli lokasi ini itu sengaja, apa ya namanya ya, nakut-nakutin karena kebetulan ada kejadian begitu. Jadi ya dia nakut-nakutin gitu loh, sengaja nakut-nakutin orang supaya manusia berasumsi yang ke hal-hal yang begituan coy. Jadi kayak gitu. Nah teman-teman ya, ini aku mau ngabisin kopi dulu, kita santai-santai dulu malam ini teman-teman. Ini malam ini luar biasa banget, dan ini nggak tahu merinding nggak turun-turun dari tadi. Oke teman-teman, gitu aja, pantau terus, jangan di skip-skip, mantap. Nah ini teman-teman yang tak maksud tadi teman-teman, motornya tuh ya, ini motorku yang beat ini ya, ini beat ini motorku. Nah itu yang aku maksud, motor grandong itu teman-teman. Nah itu si wanita itu teman-teman, dia turun ke bawah sini. Nah ini dari sini dia ke sini. Nah dia ditemuinya kondisi sudah nggak bernyawa di sini coy, sama anaknya satu. Ya pokoknya buat kalian semua, sebesar apapun masalahnya jangan nyampe ikut-ikutan nih coy ya. Itu bodoh dan bodoh-bodoh banget sumpah, jangan nyampe dilakuin ya. Edukasi buat kalian semua teman-teman. Aku sebenarnya kayak mana ya, nyeritain juga nggak enak juga, dan juga dari apa namanya, cerita masyarakat kayak mana gitu ya teman-teman. Nih kendaraannya. Dan ini teman-teman, kemarin yang tak bilang 2 minggu yang lalu sekitaran coy ya, itu ada orang mancing dari sebelah situ coy, dari sebelah 30 meter dari sini tuh, di area sekitaran situ tuh ya. Itu ngelihat perempuan di sini, dia kayak lagi gendong anaknya kayak nangis keras coy, kayak gendong bayi, cewek lagi gendong bayi, cuman kayak ngambang tinggi banget coy, kayak ngambang, kayak dia tuh kayak berdiri di atas semak-semak kayak gini loh, jadi kelihatannya tinggi gitu. Dan itu dia sambil gendong anaknya sambil nangis katanya, dan suara tangisan bayi kenceng. Sayang banget sebenarnya ini motornya, cuman nggak boleh ada yang ngambil, jadi ditaruh di sini coy, nggak ada yang mau ngambil juga. Kalau kondisinya masih oke ya mungkin dah ya. Wih, merinding saya aku deketin motor ini, kayak kayak gimana gitu lah. Sebenarnya nggak ada masalah di motornya, tapi karena historinya itu coy, bisa-bisanya gitu loh ditemuin di sini dia nih. Aduh, merinding ya teman-teman, lihat ininya motornya, kayak apa namanya gitu ya, kayak gimana gitu perasaan. Ada terus terang teman-teman, dari tadi itu aku bulu kuduk ini naik terus, belum turun-turun, nggak tahu kenapa. Karena itu beberapa kali tadi itu aku dengar kayak suara tangisan bayi, dan itu benar-benar jelas banget kayak bayi nangis.
Tadi sekali aku dengerin juga kayak suara wanita minta tolong, tapi cuman sekilas kuping doang teman-teman, waktu aku lagi pengambilan gambar jarak jauh tadi. Dan sampai sekarang tuh sesekali, nggak tahu mungkin 10 atau 20 menit sekali itu pasti ada suara kayak bayi, tapi pelan teman-teman, pelan, dan juga nggak lama, paling cuman 7 detik sampai 7 sampai 10 detik hilang teman-teman, kayak bayi nangis beneran teman-teman. Itu oke teman-teman, ini kita makan dulu, tentunya makan seadanya teman-teman, karena tadi juga buru-buru jadi nggak sempat mempersiapkan yang lain-lain, jadi kita makan dulu seadanya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan tuh udah sekitar 10 menitan teman-teman aku naruh kamera tuh tadi teman-teman, harusnya ke record dan juga harusnya kedengeran. Denger kan, ini aku nggak tahu suara musang apa kayak suara bayi suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, motor grandongnya tuh tadi cetak tok tak tok tuh loh, ya kan? Siapa itu? Permisi. Saya tahu ini bukan hewan. La ilaha illallah. Berhenti suaranya. Astagfirullahaladzim. Suara ini teman-teman, tadi suara bayinya dari arah motor sini coy. Dari arah motor sini, dan motor yang ini nih loh, motor wanita yang bunder di sini tuh. Tak tok tak tok tak tok. Kemungkinan teman-teman ya, kalau mungkin ini harusnya jackpot, tapi dia nggak mau
nampakin wujudnya secara gamblang. Gila merindingnya teman-teman. Ih. Kita nggak usah lama-lama teman-teman ya. Udah ada interaksi, pasang CCTV lebih awal langsung, jadi biar cepat kita jackpot. Dari tadi tuh suaranya sebenarnya, cuman yang kerekod paling jelas cuman ini, dan udah tak coba putar rekamannya dan benar teman-teman, dan kerekam jelas banget. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jelas teman-teman suaranya, dengerin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Set. Di atas teman-teman. Astagfirullah. Dan ini teman-teman, CCTV udah bener-bener kepasang coy. Tadi waktu aku momen lagi mau masang CCTV, itu interaksinya makin kuat banget coy. Dan itu jelas banget. Beberapa kali suaranya dari atas pohon sama dari samping tenda ini di bagian motor. Dari area sekitaran sini teman-teman, tadi itu jelas banget. Belum sempet aku masang CCTV masalahnya, bener-bener belum sempet kepasang, CCTV-nya belum on, barusan aku masang ke tripodnya itu. Dan itu udah ada suara wanita teman-teman. Astagfirullah. Terakhir dari atas ini tadi itu. Kampret, kurang cepet teman-teman tadi aku masangnya, sorry coy. Bener-bener kurang cepet banget tadi itu. Kalau misalkan mungkin 1 menit lebih cepet aja tuh tadi harusnya jackpot. Astagfirullahaladzim. Bawaannya merinding terus. Kecium rambut kebakar teman-teman. Aroma rambut kebakar agak menyengat banget.
Gila teman-teman, tembus tenda, bau rambut kebakarnya itu bener-bener bikin bikin enak, bikin mual teman-teman di perut. Nyium aromanya tuh bener-bener bikin mual banget. Dan itu kecium menyengat banget teman-teman, makin menyengat terus.